Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya? Happy New Year! Yeay! Senang banget ya akhirnya 2002 telah berlalu dan sekarang kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Nah teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang mungkin bisa menjadi bekal buat kita semua dalam menjalani tahun yang baru ini. Tapi sebelum itu yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus buat segala kebaikan dan anugerah-Mu. Kami telah berhasil melewati tahun 2022 dan sekarang kami telah tiba di tahun 2023. Tuhan, kami mohon kasih sayang dan anugerah-Mu untuk kami menjalani sepanjang tahun ini. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, urapi hamba-Mu, sucikan, kuduskan hati dan pikiran hamba-Mu, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, aku nggak tahu, Coach Jos nggak tahu apa yang teman-teman rasakan ketika memasuki tahun 2023. Mungkin beberapa ada yang happy gitu ya, wah akhirnya masuk tahun yang baru, aku seneng. Karena banyak kesempatan-kesempatan yang baru, mungkin ada juga harapan-harapan baru, atau mungkin harapan-harapan yang dulu belum sempat tercapai dan teman-teman mulai pengen lakukan atau pengen realisasikan, pengen menggenapinya di tahun yang baru ini. Aku nggak tahu, Kak Jus nggak tahu apa yang teman-teman rasakan hari ini. Tapi tentu ada satu perasaan yang mungkin ada yang ngalamin, ada yang enggak juga, dan beberapa orang mungkin mengalaminya gitu ya, yaitu perasaan takut. Bahkan beberapa waktu lalu Kak Jus sempat lihat di internet ada yang membahas tentang hal ini juga, bahwa memang ada beberapa orang yang punya sindrom tahun baru gitu ya, takut menghadapi tahun yang baru. Nah teman-teman, perasaan takut itu wajar, sekali lagi Kak Jus selalu ingatkan, perasaan takut itu wajar, semua orang mengalaminya, tapi ini yang perlu kita ingat, kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan. Nah teman-teman, beberapa di antara kita mungkin saat ini sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran gitu ya, "Bisa nggak ya aku melewati tahun 2023 ini? Kalau tahun 2022 kemarin aja tuh kayaknya aduh empot-empotan," gitu ya, apa ya, empot-empotan itu kayak, eee, berat gitu ya, dilewati setapak demi setapak, apakah tahun 2023 ini akan jauh lebih baik? Mungkin ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa sih yang firman Tuhan katakan tentang ketakutan dan kebimbangan. Nah yuk kita buka sama-sama di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah teman-teman, sedikit konteks yang apa sih yang terjadi di Yesaya 41 ini. Di Yesaya 41 ini ternyata bangsa Israel baru saja mengalami trauma sehabis perang. Jadi mereka bayangkan mereka habis perang gitu ya, habis-habisan, dan rasanya tuh tubuh mereka lelah, pikiran mereka lelah, mereka takut, mereka mencari pertolongan. Kalau teman-temannya tuh bayangin ya, di ayat-ayat sebelumnya tuh juga dicatat bahwa bahkan tukang periuk gitu ya, tukang besi menguatkan tukang emas, saling menguatkan satu sama lain yang mungkin pekerjaannya nggak saling relate, tapi mereka saling menguatkan karena situasi sehabis perang itu seperti yang kita tahu mencekam gitu ya teman-teman. Kalau kita suka nonton film perang gitu ya, atau akhir-akhir ini Kak Julius lagi suka nonton satu series film kerajaan di mana, kalau habis perang itu kelihatan banget seberapa chaos-nya kejadian habis perang zaman dulu gitu ya. Itu benar-benar mengerikan teman-teman. Itu sebabnya banyak bangsa Israel yang bergumul dengan masa depannya. Mereka takut untuk melangkah lebih maju, mereka takut untuk berharap. Karena situasinya chaos banget teman-teman, hancur banget. Situasi habis perang itu selalu hancur, menakutkan, dan mencekam. Dan mungkin bahkan sebagian orang nggak punya kemampuan untuk berharap. Itu yang terjadi di Perang Dunia Kedua kalau teman-teman kilas balik ya, di Perang Dunia Kedua akhirnya muncul gerakan toxic positivity yang mungkin akhir-akhir ini lagi kita dekonstruksi ulang gitu, yang kita lagi pikirkan ulang itu adalah warisan dari Perang Dunia Kedua, karena banyak orang yang kurang pengharapan, banyak orang yang akhirnya memberitakan tentang pengharapan sekalipun dalam tanda kutip jadinya jatuhnya toxic positivity itu. Itu ya balik lagi ke cerita bangsa Israel ini teman-teman. Mereka mengalami ketakutan, mereka mencari pertolongan, mereka mencari pengharapan, tapi mereka nggak berhasil menemukannya. Dan di tengah situasi yang chaos itu, tiba-tiba Tuhan ngasih janji, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang
Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, teman-teman coba kita bayangkan ya, dalam situasi yang kita lihat di depan mata tuh hancur habis-habisan, habis perang gitu ya, atau mungkin dalam konteks kita sekarang tuh habis Covid, Kak. Bisnis orang tuaku belum bagus, belum oke, mereka masih berusaha cari peluang-peluang baru gitu ya, kembali mengumpulkan tenaga untuk bangun usaha mereka. Atau mungkin dalam sekolahku, aku tuh juga lagi nggak berprestasi, Kak, bahkan aku harus adaptasi lagi nih dengan sekolah offline. Yang dulunya online udah enak-enak, aku harus offline ya dulu. Aku, rasanya pusing nih, Kak, gimana caranya aku beradaptasi dengan situasi yang baru. Nah, kurang lebih itu yang juga dialami oleh bangsa Israel. Dan bayangkan ketika kita berusaha untuk adaptasi dengan situasi yang baru, mencoba berharap, mencoba untuk bangkit, tiba-tiba ada orang yang bilang gini, "Udah nggak usah takut, santai aja, Tuhan menyertai kamu kok. Udah nggak usah bimbang, Tuhan itu Allahmu, tenang aja, Dia akan meneguhkan engkau, Dia akan menolong engkau." Kalau Kak Joshua di posisi itu ya Kak Joshua kayak, "Ya lo mah enak ngomong kayak gitu, gue yang ngejalanin tuh berat." Mungkin kayak gitu ya teman-teman. Tapi ini yang menjadi janji Tuhan. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan dalam ayat ini, kalau kita breakdown ayatnya teman-teman, ternyata ada 2 bagian, yaitu ada perintah dan ada janji. Kalau teman-teman lihat nih di Kak Joshua breakdown ya, ada 2 perintah Tuhan setidaknya, yaitu yang pertama janganlah takut, yang kedua janganlah bimbang. Dan ini yang menarik teman-teman, ternyata antara perintah dan janji lebih banyak janji apa perintah? Ayo. Tentunya lebih banyak janjinya ternyata teman-teman. Kalau kita cuma ada 2 perintah, jangan takut dan jangan bimbang. Nah, janjinya apa sih? Yang pertama, Tuhan menyertai kita. Aku menyertai engkau di Yesaya 41 ayat 10. Terus Tuhan bahkan mengingatkan lagi siapa Dia gitu ya, siapa Dia yang kita layak untuk percaya. Aku ini Allahmu kata Tuhan. Dan itu juga janji bahwa Dia adalah Allah kita, Dia nggak ninggalin kita teman-teman. Terus ada lagi janjinya, Dia akan meneguhkan kita, menolong, bahkan memegang kita teman-teman. Dia akan memegang tangan kanan kita kalau kita lihat ayat-ayat di Yesaya 41 ayat 10 ini. Nah teman-teman, tapi tentunya ada janji, ada perintah. Dan Kak Joshua hari ini akan bahas tentang perintahnya teman-teman. Apa sih yang harus kita lakukan dan ini bisa menjadi bekal kita di sepanjang tahun 2023 ini. Yuk kita lihat, kita bedah yuk apa sih perintah Tuhan, 2 perintah Tuhan ini. Yang pertama jangan takut. Nah teman-teman, apakah artinya kita tidak boleh merasa takut? Sekali lagi Kak Joshua selalu ingetin, kita boleh merasa takut. Menjadi takut atau merasa takut itu hal yang wajar. Sekali lagi, perasaan takutmu valid. Kamu takut maju itu valid, benar kamu merasakan takut. Tapi ini yang nggak boleh, jangan hidup dikuasai oleh ketakutan. Artinya apa sih? Bedanya gini teman-teman, orang yang merasa takut artinya dia sadar, oh ada potensi-potensi misalnya kegagalan, ada potensi-potensi bahaya di depan yang harus aku notice gitu, yang aku harus hati-hati, itu artinya dia merasa takut. Tapi orang yang mengalami dikuasai rasa ketakutan, artinya dia bahkan untuk keluar rumah pun dia nggak berani, gitu teman-teman ya. Untuk beraktivitas pun dia nggak berani karena hidupnya dikuasai ketakutan. Dia udah punya negative thinking bahwa, "Oh, seluruh hidupku tuh negatif lah, aku nggak bisa ke depan, aku nggak bisa maju lah, hidupku mah gini-gini aja," gitu. Karena mau apa lagi, aku tuh nggak bisa apa-apa, aku tuh takut nanti pasti di luar itu ada ketika aku buka pintu di luar itu pasti ada beruang besar yang akan menerkam aku. Nah itu bedanya teman-teman. Orang yang merasa takut artinya dia sadar, dia notice, dia punya kepekaan bahwa ada masalah di depan, ada potensi kegagalan di depan, dan oke aku takut, tapi aku akan maju ke depan. Sedangkan orang yang dikuasai ketakutan, dia belum tentu tahu di depan itu ada masalah, dia belum tahu di depan itu ada kegagalan, mungkin dia cuma merasa doang, kayaknya di depan sana ada masalah deh, kayaknya di depan sana ada kegagalan deh, mending aku diem aja deh, nggak usah kemana-mana. Nah itu orang yang hidupnya dikuasai ketakutan. Itu yang nggak boleh teman-teman, sekali lagi ya. Merasa takut itu boleh, wajar, manusiawi, tapi hidup dikuasai oleh ketakutan itu nggak wajar teman-teman. Itu artinya kita bermasalah dan kita perlu untuk minta pertolongan Tuhan dan pertolongan tenaga medis yang profesional tentunya, tenaga medis psikologis yang profesional untuk menolong kita mengatasi ketakutan tersebut. Nah teman-teman, tapi balik lagi ke ayat firman Tuhan ini, apa sih yang dikatakan Tuhan ketika mengatakan jangan takut ya gitu teman-teman ya. Apa sih yang Tuhan katakan tentang jangan takut? Nah teman-teman, kalau kita lihat ketika Tuhan mengatakan jangan takut, dia juga kasih janjinya,
yaitu aku menyertai engkau. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi Tuhan tuh nggak cuma nyuruh kita untuk nggak takut, dia juga kasih janjinya. Janjinya apa? Aku akan menyertai engkau. Nah teman-teman, sekali lagi kembali ke konteksnya. Di Yesaya ini, Tuhan Yesus belum datang, karena Yesaya perjanjian lama. Artinya ini masih berbentuk janji mesianik, janji di masa depan. Suatu saat nanti ada loh orang yang akan menyertai engkau, tuh akan aku utus hambaku untuk menyertai engkau. Ngerti ya teman-teman ya? Ini belum terjadi pada waktu Yesaya menulisnya. Nah sekarang nih, kita yang hidup di zaman kasih karunia, Tuhan Yesus tuh udah datang teman-teman, bahkan dia udah naik lagi ke surga gitu ya, dia udah memberikan Roh Kudus ya dalam diri kita. Sehingga ketika kita baca ayat ini bukan hanya pengharapan yang akan terjadi di depan nanti, tapi pengharapan yang sudah terjadi saat ini. The moment Holy Spirit comes to our life, ketika Roh Kudus tuh hadir dalam hidup kita, momen Roh Kudus hadir dalam hidup kita, artinya dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Seburuk apapun situasi yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang kita hadapi, seadiktif apapun kecanduan yang sedang kita gumuli, Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Itu berita baiknya teman-teman. Bahkan ketika kita bergumul dalam dosa pun, Roh Kudus nggak tinggalin kita sedetik pun. Jadi hari ini mungkin ada di antara kita yang, "Kak, aku lagi banyak masalah, kayaknya Tuhan tinggalin aku." No, 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 no. Janjinya sudah digenapi saat ini. Jadi teman-teman, ini yang membedakan kita dengan bangsa Israel pada masa itu. Bangsa Israel pada masa itu ketika dia denger ini, ini mah cuma ngomong doang, orang gue nggak ngalamin. Nah sedangkan kita teman-teman yang hidup di zaman kasih karunia ini, ketika kita sudah menerima Kristus dalam hidup kita, janji ini bukan hanya janji yang akan digenapi, tapi janji yang sudah digenapi dan sedang terjadi saat ini. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu mengingat kembali bahwa Tuhan menyertai kita, Roh Kudusnya tidak meninggalkan kita. So hari ini Kak Joshua mau ngingetin, God never leaves you alone. Tuhan gak pernah meninggalkan kamu sendirian. Dia ingat kamu, dia gak melupakan kamu, dan dia menyertai kamu. Kalau tahun 2022 kemarin itu rasanya berat tapi kita bisa lalui, itu karena penyertaan Tuhan. Dan ketika tahun 2023 ini yang kita jalani, mungkin kita udah mulai merasa takut, kita mulai membayangkan situasi hal terburuk yang akan terjadi. Ingat, 2022 aja Tuhan temani, apalagi 2023. Mantep ya teman-teman ya, luar biasa. Ketika kita menyadari bahwa kita nggak sendirian, kita nggak pernah ditinggalkan, di situ muncul kekuatan untuk menjalani hidup yang baru ini teman-teman. So jangan takut, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Ingat janji Tuhan dalam hidup kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan bahwa ia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Wow teman-teman ya. Kita nggak akan pernah dibiarkan. Kalau bahasa sekarang tuh kita nggak pernah di cancel sama Tuhan. Sekalipun kita mungkin pernah buat kesalahan yang terburuk gitu ya. Yang bagi kita, aduh Kak, kayaknya aku udah buat dosa yang berat banget. Kayaknya Roh Kudus udah nggak dalam diriku lagi Kak. No, 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 no teman-teman. Ketika kita sudah percaya Tuhan, bahkan ketika kita terjerumus jatuh ke dalam dosa, kita nggak pernah terlalu jauh dari anugerahnya. Dan sebaliknya ketika kita mungkin lagi rohani-rohaninya gitu ya, kita lagi holy banget gitu, kita tinggi banget rasanya kerohanian kita juga nggak terlalu jauh dari anugerahnya. Kita nggak pernah ditinggalkan, kita nggak pernah dibiarkan. Itu janjinya. So jangan takut, sekali lagi Tuhan menyertai kita. Yang kedua teman-teman, perintah Tuhan apa sih? Jangan bimbang. Apa nih jangan bimbang, artinya apa gitu ya? Aku kayaknya fine-fine aja. No, no, no teman-teman. Kita bedah ya, apa sih artinya jangan bimbang? Dalam terjemahan bahasa Inggris lainnya, kata bimbang ini tuh menggunakan kata ragu teman-teman. Tertekan, bahkan kewalahan, overwhelmed gitu. Nah, pertanyaannya dari mana muncul keraguan gitu ya? Kita cari tahu dulu nih, apa sih akar masalahnya, dari mana nih muncul keraguan? Nah teman-teman, kalau kita pikir-pikir gitu ya, Kak Joshua renungkan ketika merenungkan firman Tuhan ini, Kak Joshua mendapati bahwa ternyata perasaan ragu dapat muncul salah satunya karena kebiasaan kita yang suka overthinking ya. Mungkin sekarang ini kita udah hidup di tengah zaman yang informasi tuh datang begitu banyak gitu teman-teman ya. Ketika kita buka handphone, notifikasi muncul gitu. Kita buka sosmed, kita lihat orang lain hidupnya kayaknya jauh lebih makmur, jauh lebih happy dari kita, dan itu somehow membuat kita jadi overthinking.
kita jadi merasa, "Aduh, bisa nggak ya gue kayak mereka?" Gitu ya, mulai muncul pikiran-pikiran yang kalut ke mana-mana gitu teman-teman. Jadi generasi overthinking kita sekarang ini gitu. Dan teman-teman, aku juga ngalamin ya, Kak Joshua juga ngalamin ya teman-teman. So, when I told you this, ini bukan berarti Kak Joshua udah lewatin masa ini, enggak. Bahkan ketika Kak Joshua menulis firman Tuhan ini juga Kak Joshua sambil bergumul untuk nulisnya gitu teman-teman. Karena Kak Joshua ngalamin juga gitu, rasanya overthinking itu berat gitu teman-teman. Dan ini bahaya teman-teman, ketika Kak Joshua renungkan ternyata overthinking ini berbahaya juga gitu ya. Kita nggak bisa cuma, eee, let it go aja, kita perlu merenungkan gimana kita mengatasinya. Karena ternyata overthinking yang nggak diselesaikan atau, keraguan yang tidak diresponi dengan benar, lambat laun juga menimbulkan ketidakpercayaan. Wow, teman-teman, berapa banyak orang Kristen di sekitar kita yang mungkin dulu mereka berapi-api melayani Tuhan, berapi-api cinta Tuhan, tapi lama-lama lihat deh apinya mulai redup, mulai jenuh dengan pelayanan, mulai jauh dari Tuhan. Nah, teman-teman, salah satu masalahnya adalah ini, keraguan. Overthinking sama masalahnya. Mungkin masalahnya belum terjadi, mungkin masalahnya belum ada gitu, tapi udah terlanjur mikirin jauh ke depan gimana cara nyelesainnya gitu. Kalau meme-meme zaman sekarang gitu ya, biasa ada quotes gitu kayak, "Baru kenal udah mikir adat nikahnya kayak apa." Nah, tapi ini jokes untuk yang udah gede aja ya, yang udah 17 plus gitu ya. Nah, sering kali gitu teman-teman, sama mungkin kita belum lihat masalahnya di depan kayak apa, tapi kita udah kepikiran nanti gimana caranya ya untuk nyelesain masalah ini, masalah itu, bla 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 bla. Padahal belum dijalanin juga gitu teman-teman ya. Nah, lalu apa yang firman Tuhan katakan tentang keraguan ini? Dalam Yesaya 41 ayat 10 kita lihat, "Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Jadi ternyata teman-teman salah satu cara terbaik untuk mengatasi keraguan adalah dengan mengingat kembali siapa pribadi Allah yang kita percaya. Wow, sekali lagi teman-teman ya, salah satu cara terbaik untuk mengatasi keraguan adalah dengan kembali mengingat siapa pribadi Allah yang kita percaya. Ketika masalah datang, seringkali kita begitu mudah melupakan Allah. Kita lebih fokus sama masalah yang kita hadapi teman-teman. Tapi kita lupa siapa Allah yang kita percaya. Sebenarnya Kak justru kurang setuju awalnya dengan quotes-nya, tapi ketika Kak justru renungkan ini muncul gitu teman-teman. Ya ternyata ada benernya juga quotes-nya bahwa ketika kita melihat masalah yang seperti Goliat gitu ya, jangan lihat Goliatnya yang sebagai masalah, tapi lihat Tuhan kita yang jauh lebih besar dari masalah itu. Ya, sekalipun agak alegoris gitu, tapi benar juga teman-teman ya, ketika kita menghadapi masalah, kita lihat seperti Goliat, ingat Tuhan tuh lebih besar dari Goliat. Itu sebabnya Daud nggak takut waktu ngadepin Goliat karena dia tahu Tuhan yang dia percaya, yang dia sembah itu lebih besar dari masalah yang dia hadapi. Begitu juga kita teman-teman. Hari-hari ini ketika kita akan menjalani tahun 2023 mungkin kita udah kepikiran masalah-masalah yang belum terselesaikan di tahun 2022, apalagi masalah pribadi ya, eee kalau dulu mungkin quarter life crisis, sekarang mungkin di masa remaja juga udah ngalamin life crisis gitu ya. Saat kita mungkin punya masalah-masalah dalam diri kita yang belum selesai di tahun 2022, mungkin ada yang belum bisa move on dari mantannya, atau mungkin ada yang belum move on dari masalah keluarganya. Mari kita bawa masalah kita kepada Tuhan. Dan ingat siapa Allah yang kita percaya. Kalau Allah yang kita percaya adalah Allah yang baik, Allah yang penuh cinta kasih, penuh anugerah, penuh karunia. Maka apapun masalah yang kita hadapi ke depan kita dan yang mungkin gak bisa kita atasi, percaya kalau Allah yang baik itu gak mungkin mengizinkan masalah itu terjadi hanya untuk menghancurkan kita. Masalah yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bentuk cinta kasih Allah yang mungkin Tuhan izinkan untuk membentuk diri kita supaya kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang matang, yang sesuai dengan rencana Allah dalam hidup kita. Teman-teman, waktu Kak Joshua remaja, Kak Joshua juga dengar perkataan yang sama kayak gini dari senior Kak Joshua di gereja, dan Kak Joshua, "Ah, Kakak mah udah ngalamin gitu ya, Kakak mah klise doang kali ngomong kayak gitu." Enggak teman-teman. As I look back to myself gitu ya, ketika Kak Joshua renungkan kembali ke belakang, apa yang terjadi dalam kehidupan Kak Joshua, ternyata itu mempersiapkan diri Kak Joshua untuk menghadapi situasi dan masalah yang Kak Joshua hadapi saat ini. Dan itu sebabnya Kak Joshua bisa berani bilang gini, ketika kita menghadapi masalah, percaya kepada siapa Allah yang kita sembah, kepada siapa Allah yang kita percaya. Dan itu kelak akan menguatkan kita menghadapi berbagai masalah dan situasi yang mungkin sulit dan nggak bisa kita
pahami dengan pikiran kita. Ketika kita tidak dapat memahami rencananya, ketika kita tidak dapat melihat tangannya bekerja, ingatlah kepada siapa kita percaya. Nah teman-teman, Kak Joshua ada satu video, Kak Joshua akan kasih gambaran umumnya di depan. Zaman dulu tuh ada seorang atlet ya, atlet atau bahasa lainnya akrobatik ya, atlet akrobat gitu ya. Kalau dulu, bukan jadi cabang olahraga tapi jadi, tayangan sirkus gitu ya. Namanya Charles Blondin, akrobat ini teman-teman. Dia bisa berjalan di atas tali gitu ya, bayangin di atas tali yang mungkin cuma dikit yang kecil gitu, dia bisa jalan di atasnya, lewatin gedung, lewatin, tempat dari satu titik A ke titik B gitu. Dan satu hari Charles Blondin ini diundang untuk menunjukkan kemampuannya di antara para bangsawan gitu ya, orang-orang ternama. Tapi tentunya untuk bisa membuat orang-orang terpukau nggak boleh tayangan yang biasa aja gitu, nggak boleh cuma performance yang biasa aja tentunya. Itu sebabnya Charles Blondin menantang dirinya melewati Niagara. Dan ketika dia berhasil melewatinya, orang-orang bertepuk tangan teman-teman. Mereka heboh gitu, wah hebat banget nih orang bisa ngelewatin Niagara di atas seutas tali yang tipis, yang kecil gitu ya. Dan ketika Charles Blondin mendapat tepukan tangan tersebut, dia tentunya senang gitu ya. Dia kemudian men-challenge orang-orang di sekitarnya. Siapa yang berani untuk digotong sama dia melewati tali tersebut? Dan tentunya nggak ada yang berani teman-teman. Tapi ada satu orang yang berani. Nah siapa dia? Yuk kita nonton videonya. Jean-Francois Gravelet, better known as Blondin, was a famous tightrope walker and acrobat. He's perhaps best known for his many crossings of a tightrope, 1,100 feet in length, suspended 160 feet above Niagara Falls in the USA. His act would be watched by large crowds and begin with a relatively simple crossing using a balancing pole. Then he would throw away the pole and amaze the onlookers. On one occasion, he crossed the tightrope on stilts. On another occasion, blindfolded. Another time, he stopped halfway to cook and eat an omelette. In 1860, a royal party from England came to watch Blondin perform. After his normal spectacular crossings, he then wheeled a wheelbarrow from one side to the other as the crowd cheered. Next, he put a sack of potatoes into the wheelbarrow and wheeled that across. The crowd cheered louder. Then he approached the royal party and asked the Duke of Newcastle, "Do you believe that I could take a man across the tightrope in this wheelbarrow?" "Yes, I do," said the Duke. "Ah, hop in," replied Blondin. The crowd fell silent. But the Duke of Newcastle would not accept Blondin's challenge. "Is there anyone else here who believes I could do it?" asked Blondin. No one was willing to volunteer. Eventually, an old woman stepped out of the crowd and climbed into the wheelbarrow. Blondin wheeled her all the way across and all the way back. The old woman was Blondin's mother, the only person willing to put her life in his hands. Nah gimana teman-teman setelah nonton video ini ya, dapat insight-nya nggak gitu ya. Nah waktu Kak Joshua nonton video ini, Kak Joshua sadar ya bahwa akhirnya tadi kita lihat ya siapa yang berani, cuma satu orang, yaitu mamanya Charles Blondin. Kenapa dia berani untuk dibawa Charles Blondin di atas seutas tali tersebut? Salah satunya karena dia tahu, dia kenal siapa yang dia percaya. Dia kenal sama Charles Blondin itu anaknya. Gak mungkin anaknya tuh sengaja akan membuang dia di atas seutas tali gitu untuk jatuhin dia, gak mungkin teman-teman. Karena dia sadar anaknya cinta sama dia, anaknya sayang sama dia, anaknya akan melakukan apa aja untuk melindungi ibu yang sangat dikasihinya. Begitupun kita teman-teman, ketika kita percaya kepada Tuhan, ingat dia Tuhan yang baik. Bahkan kalau di Kristen ya, kita sebagai orang percaya kita selalu bilang dia Bapa kita. Kalau dia Bapa kita yang baik, kalau dia Bapa kita yang penuh cinta kasih, maka percayalah apapun yang akan kita alami sekalipun kita harus berjalan bersama dia di tengah seutas tali yang tipis banget, bahkan mungkin seutas benang yang tipis banget,
Percayalah, Bapa yang baik gak akan mencelakakan kita. Bapa yang baik gak akan meninggalkan kita. Bapa yang baik gak akan membiarkan kita seorang diri. Dan itu sebabnya kita bisa percaya menjalani tahun yang baru ini karena Dia Allah yang baik, Bapa yang baik gak akan meninggalkan kita. Itu sebabnya teman-teman, perintah untuk jangan takut dan jangan bimbang ini dapat kita lakukan bukan ketika kita fokus untuk melakukannya dengan kemampuan diri kita sendiri untuk berusaha percaya, berusaha untuk gak takut, berusaha untuk gak bimbang, bukan teman-teman. Tapi kita bisa gak takut, kita bisa gak bimbang ketika kita meletakkan kemampuan kita untuk percaya ini kepada orang yang bisa kita percaya, yaitu kepada Tuhan. Letakkan kepercayaan kita sepanjang tahun 2023 ini kepada Tuhan yang dapat kita percaya. Amin teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi, siang, sore, malam hari ini Tuhan. Dimanapun teman-teman mendengarkan, mungkin hari ini mereka penuh ketakutan, mereka penuh kebimbangan untuk menghadapi tahun 2023. Tuhan, Engkau yang kenal mereka, Engkau yang tahu isi hati mereka. Tuhan jamah Tuhan, Tuhan tolong teman-teman yang mendengarkan atau menonton tayangan ini. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dalam hati setiap kami untuk menjalani tahun 2023 ini Tuhan. Tuhan, kami nggak tahu ke depan akan terjadi apa, tapi kami tahu kepada siapa kami percaya. Dan itu sebabnya Tuhan, kami letakkan, kami serahkan seluruh kepercayaan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Genggam tangan kami Tuhan. Berjalanlah bersama kami karena kami nggak bisa seorang diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Makasih teman-teman, Happy New Year sekali lagi. Selamat menjalani tahun yang baru, selamat mengeksplor hal-hal baru di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati.